Suamiku pewaris utama. Bab 184. Adik si tuan luar biasa. Ceritanya adalah seperti ini. Setengah jam setelah Hendy dan Dragon pulang, atau tepatnya pukul 3.30 sore, Hendy segera memerintahkan kepada orang-orangnya, untuk menyebarkan larangan tersebut kepada seluruh penduduk Kota Emas, agar tidak keluar dari dalam rumah. Khusus untuk malam itu, semua aktivitas transaksi ditiadakan, kecuali bagi yang berada di dalam hotel. Sementara usaha-usaha yang berada di luar, seluruhnya telah diperintahkan untuk ditutup dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun sampai keesokan harinya. Duar. Mengerikan sekali. Pertanda apa ini? Tidak biasanya ini terjadi di desa kita. Paling-paling guntur kecil saja. Ucap seorang penatua desa, yang letaknya cukup jauh dari kota B pada keluarganya. Akan ada kejadian besar di tanah Jawa ini, terutama di Kota Emas yang terkenal itu. Tapi sumber kejadian ini, berasal dari desa kita. Maka bersiaplah untuk menyambut junjungan kita kembali. Jawab Cenayang berterus terang, yang memahami ilmu ramalan cukup mumpuni itu. Kebetulan saat itu dia sedang berkumpul bersama keluarga, dan tidak melakukan aktivitas apapun di luar rumah, lagi pula hari sudah malam. Salah satu di antara mereka adalah seorang penatua itu, beserta dengan keluarganya. Sedangkan Cenayang tersebut, sering dimintai pertolongannya oleh penduduk desa, saat salah satu keluarganya mengalami sakit, atau mengalami kejadian mistis. Di desa tersebut, cerita mistis memang masih kental terasa. Karena tempat tersebut berdekatan dengan situs peninggalan kerajaan besar pada masanya. Salah satu rajanya adalah seorang perempuan yang sakti mandraguna, yang ilmunya jarang mendapatkan lawan yang sepadan. Tapi dia tunduk pada seorang ulama, sekaligus raja besar di kerajaan lain, karena ilmunya jauh lebih tinggi dan sakti dari ilmunya. Bersama dengan panglima dan prajuritnya, ratu tersebut melanglang buana kemana-mana, guna memberantas kejahatan yang datang dari negara luar, atau dari dalam kerajaannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani membantah perintahnya, atau melawan kesaktiannya. Jika berani melawan juga, maka bersiaplah untuk hancur. Tapi sayangnya sampai dia mati, dia belum sempat menikah juga. Karena laki-laki yang dicintainya tewas saat mempertahankan keutuhan kerajaannya, yang saat itu diserang oleh bangsa luar, yang jauh lebih kuat dari kerajaannya. Seluruh keluarganya dibantai, termasuk ayah, ibu serta dua saudaranya, akibat satu pengkhianatan yang dilakukan oleh putra keempat yang tamak akan tahta. Akibat dari pengkhianatan itu, mereka semua tewas, termasuk kekasih dari sang ratu tersebut. Pangeran yang sangat dicintainya mati, dan meninggalkan luka yang teramat dalam bagi ratu. Karena cintanya sudah tidak bisa lagi tergantikan, ratu muda tersebut memutuskan untuk tidak menikah. Jadi dia memerintah kerajaannya, hanya sekitar 5 tahun, dan pergi meninggalkannya saat usianya menginjak 24 tahun. Kepergiannya tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ada satu tanda yang mengisyaratkan, bahwa ratu tersebut menghilang di suatu tempat, karena di lokasi itu ada cahaya yang sangat terang sekali, dan tidak bisa didekati oleh siapapun, kecuali oleh keluarga kerajaannya sendiri. Kedudukannya digantikan oleh seorang putra mahkota, saudara satu ayah dengannya. Tapi masih berusia 7 tahun. Yang dalam pemerintahannya sehari-hari digantikan oleh seorang wali dari keluarga ibu tirinya. Tapi sayang sekali, wali pemerintahan tersebut, memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Oleh karena itu rakyat kerajaan tersebut tidak menyukainya. Akibat dari perbuatan wali pemerintahan itu, kerajaan yang dulunya makmur, aman dan tertib, saat itu telah berubah menjadi kerajaan miskin,
karena wali yang memerintah bersikap semena-mena, dan tidak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Beruntung raja dari kerajaan lain turun tangan, membantu memulihkan stabilitas serta keamanan kerajaan tersebut. Wali pemerintahan yang memerintah selama kurang lebih 11 tahun itu ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Begitu juga dengan orang-orangnya, termasuk keluarganya sendiri. Pangeran yang saat itu berusia 7 tahun, kini telah berusia 18 tahun, dan sudah layak untuk memerintah kerajaan tersebut. Maka ditasbihkanlah pangeran itu menjadi raja. Dalam tahun pertama memerintah itu, Pangeran Mahkota selalu dibantu oleh raja kerajaan lain, yang bersimpati dengan kerajaan tersebut, dan tidak berniat memasukkan wilayah itu menjadi wilayah kerajaannya. Berangsur-angsur kerajaan yang semula dipimpin oleh Ratu Adil dan Sakti itu membaik, dan semakin lama semakin menunjukkan kemajuannya, karena rakyat sangat mendukung pangeran itu menjadi raja mereka. Dan akhirnya kerajaan tersebut berkembang, dan wilayahnya semakin lama semakin luas, karena banyak kadipaten yang ikut bergabung dengan kerajaan itu. Di masa pemerintahan raja itulah, dibuat sebuah simbol berukuran besar, mirip dengan candi, yang di dalam bangunan itu diletakkan prasasti, bertuliskan biodata tentang ratu tersebut semasa hidupnya. Hal itu sengaja dilakukan, karena sebagai seorang adik, dia mempunyai kewajiban terhadap kakaknya. Juga diniatkan untuk mengenang ratu yang memerintah sebelumnya. Malam itu prasasti tersebut bereaksi. Batu yang semula berwarna gelap, kini telah berubah menjadi terang, bahkan sangat terang sekali. Di langit desa tersebut, kilat dan petir masih bersahut-sahutan, dan menyambar apa saja yang menjulang tinggi, sehingga membuat penduduk desa tersebut menjadi sangat ketakutan. Cenayang yang biasanya menangani masalah mistis di desa itu, pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ilmunya tidak mampu untuk mengatasi fenomena alam tersebut. Sekitar 30 menit kejadian tersebut berlangsung. Dan menimbulkan dampak yang sangat mengerikan sekali. Bukan hanya di desa itu saja terjadi. Di tempat lain pun fenomena alam tersebut dirasakan oleh penduduknya. Bahkan di desa-desa lain, yang jauh dari kota B, dan kota sekitarnya, juga terkena dampak dari keanehan alam itu. Banyak penduduknya yang memilih untuk tetap tinggal di rumah daripada keluar, karena takut terkena sambaran petir yang sangat menakutkan itu. Sementara di desa tempat prasasti itu berada, tiba-tiba saja terdengar ledakan yang sangat kuat sekali, dan memekakkan telinga, yang sebelumnya diawali dengan sambaran kilat yang sangat terang sekali. Kilat tersebut berwarna putih bercampur merah, biru, kuning emas dan ungu muda, menyambar ke arah bangunan, di mana prasasti itu berada hingga hancur. Boom! Duar! Owik! Owik! Terdengar suara tangisan bayi, dari salah satu ruang villa, yang memang sengaja dipersiapkan untuk kelahiran itu. Mendadak kilat, petir, dan guntur, serta angin kencang yang tadi melanda desa maupun kota berhenti, dan menyisakan pemandangan yang sangat luar biasa. Banyak pohon tinggi maupun bangunan, yang terkena sambaran petir tersebut. Tapi tidak begitu halnya dengan kota emas juga kota B. Dragon sengaja memasang formasi pelindung, untuk melindungi kedua kota tersebut, yang cakupannya sangat luas sekali. Hingga dampak dari fenomena alam yang sangat mengerikan itu, tidak begitu dirasakan oleh kedua penduduk kota itu. Termasuk juga oleh para petugas medis, yang menangani proses kelahiran adik Dragon itu. 7 orang perawat, dan 7 orang dokter perempuan yang menangani proses kelahiran tersebut bernafas lega, karena istri penguasa kota emas, yang sekaligus adalah tuannya, telah melahirkan, dan kondisi bayinya sangat sehat sekali. Tapi sebelum proses kelahiran itu terjadi, Dragon yang ada di luar ruangan telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan sebuah aura yang berasal dari Ratu Adil itu.
Sesaat setelah prasasti yang ada di desa penuh mistis itu meledak. Sebuah aura berbentuk siluet manusia yang sangat cantik, dan terlihat kuat, melayang dan terbang menuju kota emas, serta masuk ke dalam villa. Tapi sebelum aura tersebut masuk ke ruangan tempat Ivory melahirkan itu, aura tersebut berhenti, dan memberi hormat pada Dragon. Dengan berkata, "Salam hormat yang mulia pangeran," ujarnya sambil menunduk. "Apakah kau ingin masuk dan menetap di tubuh adikku Prameswari?" tanya Dragon melalui mata batinnya. "Benar yang mulia pangeran. Tapi itu pun kalau pangeran mengizinkannya," jawab siluet aura perempuan yang dipanggil oleh Dragon dengan sebutan Prameswari itu. "Tentu saja boleh. Tapi ada syaratnya," respon Dragon penuh teka-teki. "Katakan apa syaratnya yang mulia?" tanya Prameswari ingin tahu. "Jaga adikku. Sama seperti kau menjaga dirimu sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa tubuh adikku adalah tubuhmu. Tugasmu hanya menjaganya saja. Jika kau berani macam-macam, maka aku akan menangkapmu, dan menghancurkan tubuhmu hingga menjadi debu. Apakah kau sanggup Prameswari?" tanya Dragon tegas dan berterus terang. "Saya sanggup yang mulia pangeran. Karena saya sudah lama menunggu kelahiran adik pangeran itu," jawab Prameswari mantap. "Baik. Kalau begitu masuklah," ucap Dragon tegas. "Terima kasih yang mulia pangeran," jawab Prameswari senang, kemudian terbang serta menghilang, menembus dinding, dan masuk ke tubuh bayi mungil adik dari Dragon itu. Mendadak tangisan bayi yang nyaring terdengar itu berhenti, dan tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali. Sehingga membuat orang-orang yang ada di ruangan tersebut merasa silau, dan tidak sanggup untuk menatap tubuh bayi mungil, yang sedang ada di atas perut ibunya tersebut. Tapi Ivory tenang-tenang saja. Malah dia merasa sangat nyaman dan tenang sekali, saat ditimpa oleh tubuh mungil bayinya tersebut. Tapi setelah berlangsung sekitar 1 menit, dokter kepala yang bertugas menangani proses kelahiran putri Ivory itu menjadi tersadar, dan segera memerintahkan anak buahnya yang lain, untuk menyelesaikan tugas mereka. 3 menit kemudian, Handy, Dragon dan Tuan Birawa masuk ke ruangan tersebut, dan mendapati putri mungil yang baru lahir itu, telah diletakkan di samping Ivory. "Papa lihat kan? Anak kita cantik sekali." Reaksi Ivory senang, sesaat setelah suaminya masuk itu. "Mama benar. Anak kita memang cantik. Masih kecil saja sudah terlihat jelas, apalagi besarnya nanti," jawab Handy apa adanya. "Bagaimana menurut kakek? Apakah pendapat kami ini benar?" tanya Ivory pada kakeknya. "Ya, kakek juga setuju dengan pendapat kalian itu. Entah dengan Dragon ini," ucap kakeknya lagi. "Draco sependapat dengan ayah, ibu juga kakek buyut. Adikku memang sangat cantik sekali," respon Dragon berterus terang. Padahal dia sudah tahu apa yang membuat wajah adiknya terlihat cantik tersebut. Ada sebuah kekuatan besar, yang memasuki tubuh adiknya. Dia adalah Ratu Prameswari, yang pernah memerintah sebuah kerajaan di tanah Jawa zaman dulu. Selain wajahnya yang cantik, dia juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Baik ilmu kanuragan, maupun ilmu kedikdayaan, yang sulit dicari tandingannya. Kecuali oleh orang yang menguasai ilmu wahyu takwa dan kalamurka. Dulunya Prameswari adalah seorang perempuan yang suka berpetualangan. Walaupun ayahnya seorang raja, tapi dia jarang menetap di kerajaannya. Dia lebih suka berada di luar, karena ingin memperdalam serta mencari ilmu kesaktian di mana-mana. Gurunya bukan hanya satu tapi banyak. Dimanapun dia singgah, baik di desa yang ada padepokannya, tetap berguru pada pemilik padepokan tersebut. Tindakannya itu menyebabkan Prameswari berubah.
Dari gadis lembut menjadi gadis pemarah, dan suka berkelahi. Itu terjadi setelah usianya mencapai 18 tahun. Dia menjelma menjadi seorang perempuan yang sakti mandraguna. Tapi sayangnya kesaktiannya itu telah membuatnya sombong, dan menganggap bahwa dialah manusia terkuat di tanah Jawa. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan sekali serta berwibawa. Tanpa berbasa-basi lagi, Prameswari langsung menyerang pemuda tersebut dengan segenap ilmunya. Tapi orang yang diserang itu tidak bereaksi apa-apa. Semua serangan, pukulan baik jarak dekat maupun jarak jauh, tidak ada yang berhasil mengenai tubuh pemuda tersebut. Malah serangan itu berbalik arah, dan menghantam pemiliknya sendiri. Kesaktian yang selama ini terus dibanggakannya, tidak berarti apa-apa, ketika berhadapan dengan pemuda yang belum pernah dikenalnya sama sekali itu. Bahkan tubuhnya dibuat babak belur, oleh serangannya sendiri. Yang anehnya, dalam menerima serangan kuat tersebut, pemuda itu tidak berusaha menghindar. Tapi hanya diam saja. Namun saat serangan itu tinggal 1 meter dari tubuhnya, serangan tersebut terpental, dan hancur di udara. Bahkan banyak yang kembali kepada tuannya. Sehingga membuat tubuh penyerang gila kekuatan tersebut terpental, dan muntah darah. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tidak melawan, atau menyerangku, tapi malah diam saja? Bagaimana kau bisa membuat serangan kuatku terpental, dan tidak bisa mengenaimu? Tanya Prameswari merasa penasaran. Mudah saja. Karena ilmumu belum seberapa, jika dibandingkan dengan hakikat ilmuku yang sebenarnya. Satu hal lagi yang perlu kau tahu. Suatu saat nanti, kau akan menjadi adikku, walau dalam tubuh orang yang berbeda. Jawab pemuda tersebut kalem saja. Apa maksudmu? Siapa yang ingin menjadi adikmu? Sambut Prameswari marah. 500-an tahun sesudah hari ini, Pulau Jawa akan berubah, begitu juga dengan pulau-pulau lainnya. Kerajaan yang tumbuh subur di atasnya, akan hilang satu persatu, termasuk juga kerajaan laki-laki yang sangat kau cintai itu. Maksudmu? Tanya Prameswari memotong pembicaraan dari pemuda tersebut. Ketahuilah. 2 hari lagi kerajaan tempat laki-laki yang kau cintai itu tinggal, akan diserang oleh bangsa lain, dan menyebabkan dia beserta keluarganya binasa. Oleh karena itu, bergegaslah kembali, dan bantu kerajaan tersebut. Jawab pemuda itu menjelaskan. Tidak mungkin. Siapa yang berani membuat masalah dengan kerajaan calon suamiku itu? Bantah Prameswari tidak percaya. Terserah apa katamu Prameswari. Tapi yang jelas, jika kau masih tetap tidak percaya, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan laki-laki tersebut. Respon pemuda itu enteng saja. Baik. Untuk sementara aku percaya dengan kata-katamu. Tapi jika boleh aku tahu, siapa namamu? Dan bagaimana kau tahu siapa aku? Ucapnya keheranan. Panggil saja aku Brawijaya. Tanpa embel-embel pangeran. Jawab pemuda tersebut enteng. Yang ternyata adalah seorang pangeran yang sebentar lagi akan menjadi raja atau sultan. Apa? Jadi Anda adalah pangeran yang sangat terkenal itu? Respon Prameswari gugup. Begitulah kira-kira. Tapi sepertinya orang-orang itu terlalu melebih-lebihkan kata saja. Jawab Brawijaya merendah. Maafkan saya pangeran. Sungguh saya tidak tahu tingginya gunung dan dalamnya lautan. Kekuatan baru seujung kuku. Tapi sudah menganggap diri yang paling kuat. Kedepannya saya berjanji, tidak akan lagi bersikap sombong, dan membanggakan ilmu yang tidak seberapa ini. Ucap Prameswari tulus. Sambil menangkupkan kedua tangannya di dada, pertanda meminta maaf. Bagus kalau begitu. Sekarang pulanglah, dan bantu kerajaan calon suamimu itu. Reaksi Brawijaya senang. Lalu,
Tik. Boom. Tiba-tiba saja tubuh Brawijaya menghilang, dan berpindah ke tempat lain dalam sekejap mata. Untung aku masih hidup. Jika pangeran itu melawan, aku pasti hanya tinggal nama saja. Entah ilmu apa yang digunakannya itu. Semua seranganku tidak berarti apa-apa baginya. Benar-benar ilmu yang sangat menyeramkan. Guman Prameswari lirih pada diri sendiri. Kemudian berlari ke arah timur menuju kerajaan calon suaminya tersebut. Tapi sayang. 2 hari kemudian, kedatangannya sudah sangat terlambat. Calon suaminya beserta seluruh keluarganya itu telah tewas karena dikhianati oleh saudaranya sendiri. Karena saking marahnya, Prameswari melampiaskan kemarahannya pada pengkhianat juga orang-orangnya itu. Bukan hanya itu saja yang ia lakukan. Prameswari juga membantai abis prajurit beserta panglima dari kerajaan lain, yang membantu si pengkhianat itu. Lalu melanjutkan penyerangannya ke pusat kerajaan, yang telah berani membantu pengkhianat tersebut. Walau kondisinya berdarah-darah, karena menemukan lawan yang seimbang, tapi akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan itu. Raja dan seluruh keluarganya, beserta seluruh prajurit, panglima, menteri yang masih tersisa, juga tidak luput dari amukannya. Mereka semua mati di ujung pedang milik Prameswari, dan tidak menyisakan seorang pun. Setelah Prameswari naik tahta, menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal itu, dia memutuskan untuk memasukkan 2 wilayah kerajaan tersebut menjadi wilayahnya. Dan dirubahnya menjadi beberapa buah kadipaten, yang dipimpin oleh seorang adipati. Tapi karena sedih kehilangan orang yang sangat dicintainya tersebut, membuat Prameswari menjadi patah arang, dan memutuskan untuk meninggalkan dunia fana, menuju dunia abadi dan menunggu saat kelahiran seseorang, yang harus ditunggunya selama 500 tahun. Maka hari ini adalah hari yang sangat dinantikannya itu. Di mana seorang bayi ajaib, adik dari Dragon, pemilik ilmu wahyu takwa, yang pernah mengalahkannya ratusan tahun yang lalu, lahir. Saat ini Prameswari sudah bersemayam di tubuh bayi ajaib tersebut, dan sedang berkomunikasi dengan Dragon melalui mata batinnya, tanpa diketahui oleh orang lain, termasuk Hendy sendiri. Yang mulia Pangeran, tubuh adikmu ini, adalah tubuh istimewa, yang lahir setiap 500 tahun sekali. Masih kecil saja sudah sangat luar biasa begini. Saya merasa sangat nyaman berada di dalam tubuhnya. Semua luka dalam yang saya alami selama ratusan tahun, sembuh seketika. Adik Tuan memang sangat luar biasa. Dia mempunyai aura penyembuh, untuk penyakit seberat apapun, hanya dengan menyentuhnya saja. Selain itu, di dalam tubuhnya, juga ada penawar racun sekeras dan seganas apapun yang ada di dunia ini. Saat orang-orang tahu tentang ini, maka orang akan berbondong-bondong datang, berusaha untuk mendapatkan tubuh istimewa adik Anda ini. Ucap Prameswari melalui mata batinnya kepada Dragon. Untuk itulah gunanya kau ada di dalam tubuh adikku. Jika kau tidak mampu melindunginya, maka keluar saja dari sekarang. Jawab Dragon tegas. Yang mulia jangan khawatir. Saya akan selalu melindunginya. Jawab Prameswari mantap. Bagus. Respon Dragon singkat. Anakku. Kenapa dari tadi diam saja? Tanya Ivory merasa heran. Bukan melamun Bu. Tapi sedang mencarikan nama yang cocok untuk adik Draco ini. Jawab Dragon sedikit berbohong. Karena tidak mungkin harus mengatakan tentang Prameswari, yang ada di tubuh adiknya itu, dan apa yang telah diucapkannya pada Prameswari. Lalu apakah kau sudah mendapatkan nama yang bagus untuk adikmu ini? Tanya Hendy juga merasa penasaran. Sudah ayah. Jawab Dragon cepat. Kemudian seperti sedang berpikir dan mengamati wajah adiknya tersebut. Kulitnya putih, hidungnya mancung, dan wajahnya cantik,
memancarkan aura penguasa serta kulitnya bersih. Maka Dragon namai adikku ini dengan nama, dia Isma Prameswari. Jer. Duar. Ada apa ini? Kenapa kilat dan petir berbunyi lagi? Padahal sudah tidak turun hujan. Ucap Tuan Birawa keheranan. Itu tandanya alam menerima dan merestui pemberian nama bagus tersebut. Jawab Hendi mantap, serta meyakini pendapatnya itu tepat. Ayah benar. Nama belakang yang dipakai oleh adikku ini, melambangkan nama seorang ratu, yang memerintah sebagian besar tanah Jawa 500 tahun yang lalu. Sifatnya baik, adil serta bijaksana. Selain itu dia juga sakti mandraguna. Mudah-mudahan sifatnya akan menurun pada adikku ini, sambung Dragon membenarkan pendapat ayahnya itu. Dragon bukan tanpa alasan memberikannya dia nama seperti itu. Semua ada maknanya. Dia itu melekat nama ayah. Isma itu nama ibu, Ra dan Wa itu nama kakek buyut. P itu ada nama kakek dan juga ada nama neneknya. Ucap Dragon mantap. Luar biasa. Ternyata sebelum kakek menamainya dulu. Kau sudah merancang sebuah nama untuk adikmu ya? Reaksi Tuan Birawa pura-pura merasa kecewa. Padahal dia senang sekali mendengar nama tersebut diucapkan. Tentu dong kakek buyut. Karena dia adik Draco, maka Draco lah yang harus memberikan dia nama. Jawab Dragon bangga. Tapi kan dia ini anak ibu juga ayah. Jadi kamilah yang seharusnya memberikan dia nama. Ucap Ivory menimpali. Tidak bisa. Itu hak Draco bu. Jawab Dragon membalas candaan ibunya, dan pura-pura merajuk. Hahaha. Tawa mereka pecah bersamaan, hingga sedikit mengagetkan bayi kecil yang sedang tertidur pulas itu. Tapi cepat tenang kembali. Suara petir yang menggelegar saja, tidak mampu membangunkannya, apalagi suara tawa dari keluarganya tersebut. Dia Isma Prameswari malah tertidur pulas, terlihat sekilas tersenyum, dan mungkin sedang berada di dunia mimpi. Sementara itu di tempat lain, di sebuah kota kecil. Nun jauh di sana di waktu yang sama. Saat Prameswari lahir itu, seorang bayi kecil, yang sudah 1 tahun lahir. Tiba-tiba menangis dengan suara kuat, dan tidak bisa didiamkan dengan cara apapun. Matanya melotot ke arah atap, dan seperti mengisyaratkan rasa takut pada sesuatu. Keluarganya tentu saja merasa bingung. Tidak biasanya anaknya tersebut menangis seperti itu. Padahal siang harinya dia bermain seperti biasanya. Tapi malam harinya, dia menangis sejadi-jadinya, dengan rasa takut yang teramat sangat, seperti merasa sedang terancam keselamatannya, juga keluarganya. Entah apa yang dirasakan oleh anak berumur 1 tahun itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin itu suatu pertanda, bahwa kelahiran seseorang di kota emas, akan menjadi penentu kematiannya di masa yang akan datang. Kebetulan ayah dari anak tersebut, adalah seorang pengusaha sekaligus penguasa di kota itu. Tapi sebenarnya kedudukannya jauh lebih tinggi dari yang orang perkirakan. Saat ini ayahnya menjabat sebagai seorang wakil rakyat, dan telah menjabat sebagai ketua komisi bidang pemerintahan dan akan mencalonkan diri menjadi bupati dan selanjutnya gubernur. Jika memungkinkan mencalonkan diri menjadi presiden di masa yang akan datang. Karirnya memang tergolong bagus. Setamat kuliah, langsung bergabung dengan salah satu partai yang ada di kotanya, dan coba-coba mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Kalau tidak terpilih pun tidak apa-apa. Tapi usaha coba-cobanya malah berhasil. Karena keberhasilannya itu, menjadikan dia terus terobsesi ingin memperbaiki karirnya, yang jauh lebih tinggi dari karirnya sekarang. Masyarakat yang memilihnya, tergiur dengan iming-iming serta janji yang diucapkan melalui mulutnya, dan di tahun-tahun pertama, dia memang memenuhi janji tersebut. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu,
bahwa sebenarnya orang tersebut hatinya jahat dan penuh dengan dendam. Mirip seperti musang berbulu domba. Ayah bayi inilah, yang suatu saat nanti, akan menjadi seorang gubernur, dan hampir menjadi presiden kalau tidak tersandung kasus anaknya. Siapa yang membongkar kedok dari calon presiden itu kalau bukan seorang prameswari, yang saat itu bermusuhan dengan anaknya. Mungkin karena itulah, bayi berusia 1 tahun tersebut, saat prameswari lahir, menangis sejadi-jadinya. Karena dia mungkin tahu, bahwa dia dan ayahnya akan mati beberapa tahun yang akan datang, melalui tangan prameswari yang cantik jelita itu. Pertanda apa ini? Kenapa anak kita yang biasanya ceria tiba-tiba ketakutan seperti itu? Tanya Anggoro Deni merasa heran. Biasalah Pak. Semua anak kecil pasti takut mendengar kilat dan petir kuat seperti itu. Jangankan dia, kita saja takut tadi. Jawab Murtisari enteng sambil menggendong, dan menenangkan anak semata wayangnya itu. Ya sudahlah. Tapi firasatku mengatakan dia seperti melihat sesuatu. Tapi entah apa itu. Respon Anggoro Deni merasa khawatir. Lalu meninggalkan istri serta anaknya yang sudah mulai diam itu. Keesokan harinya. Dampak dari adanya petir malam tadi telah terlihat banyak pohon-pohon menjulang tinggi yang roboh, hangus dan terbakar. Terutama pohon yang dianggap keramat atau angker oleh sebagian penduduk desa maupun kota. Hampir di semua tempat terlihat pemandangan itu. Bahkan sumber asal kejadian, bangunannya pun rusak dan rata dengan tanah. Penduduk desa yang melihat kejadian itu menjadi merinding ngeri. Mereka membayangkan jika sambatan petir itu mengenai rumah mereka, entah apa yang akan terjadi. Tempat yang kokoh saja hancur, apalagi rumah mereka, yang sebagian besarnya terbuat dari kayu. Memikirkan semua itu, mereka merasa bersyukur, karena selamat dari bencana malam tadi. Tapi mengenang tempat itu merupakan makam keramat menurut seluruh penduduk desa. Mereka sangat menyayangkan kejadian itu. Namun lain lagi pendapat dari pihak arkeologi. Menurut mereka, tempat itu bukan makam, tapi situs berupa candi yang di dalamnya ada prasasti dari kerajaan tempo dulu. Di tempat itu ada semacam medan magnet, yang selalu menarik petir untuk datang. Padahal sejatinya adalah aura kekuatan dari seorang ratu kerajaan tempo dulu. Mendengar situs itu hancur, mereka bergegas datang, dan meneliti siapa tahu masih ada benda berharga yang tersisa. Tapi dicari selama berjam-jam apa yang mereka inginkan itu tidak ketemu juga. Paling-paling ditemukan serpihan prasasti, juga ornamen bebatuan yang masih melekat di dasar situs tersebut. Dan mereka tidak berani untuk membongkarnya. Karena ada aura yang sangat kuat sekali yang mereka rasakan, saat ingin melakukan pembongkaran. Jadi mereka membiarkannya saja, dan akan melakukan pembangunan ulang, tapi entah kapan. Namun demikian, tempat tersebut segera dipasangi pagar pembatas, agar para penjara tidak memasukinya. Tapi siapa yang berani menjarah tempat itu? Orang sakti saja tidak berani. Baru mendekatinya, sudah tertekan dan tidak bisa bergerak. Bukan hanya sekali terjadi, tapi sudah berulang-ulang. Akhirnya para cenayang, paranormal dan orang-orang pintar yang ada, sepakat untuk tidak mengganggu tempat tersebut. Jika mereka berani nekat, maka nyawa taruhannya. Ada rahasia apa di dalam makam atau situs itu sebenarnya? Bersambung.